garap tugas nih atau lihat HP makan ini. Inilah yang tidak disadari bahwa asam lambung ini memicu naiknya juga karena seperti itu. Itu sering terjadi. Mas, saya juga ini jadi koreksi Jadi dari koreksi, saya. Karena kalau sekarang tuh ya, kalau makan nggak sambil nonton betul. YouTube, nggak nyaman. Nggak nyaman. Betul. Berarti itu salah ya? Salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali pada program Ngaji Sore Spesial Ramadan bersama saya Ramadan Fuadi. Untuk episode Ngaso kali ini saya sudah dibersamai oleh Tabib David Kurniawan yang akan membahas tema seputar kesehatan. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, Mas Fuad. Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sudah hari ke sekian ya, Ramadan. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan. Baik jamaah, kalau kita sudah berbicara dengan Mas David ini pasti kaitannya dengan kesehatan, kesehatan dan penyakit biasanya. Ya. Nah, kaitannya dengan puasa ini, Mas David. Ya. Puasa ini kan salah satu syariat ya. Betul. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim gitu ya. Dan di balik sebuah syariat atau perintah pasti ada hikmah di balik itu. Ada kebaikan. Ada kebaikan di balik itu. Nah, tak terkecuali dengan puasa ini. Nah, apa sebenarnya nih Mas David kalau kita boleh tahu ya, hikmah kaitannya dengan syariat puasa dan tubuh kita itu seperti apa? Bismillah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah. Baik, kita karena memang sisinya adalah kesehatan, tentunya puasa itu sudah Allah hadirkan ke muka bumi ini sebagai satu, selain nilai ibadah yang kita dapat ya, di sisi lain adalah nilai-nilai kesehatan yang bisa kita petik dari ketika kita menjalankan saum Ramadan itu dengan baik ya, tanpa menggunakan sesuatu. Ketika kita melakukan puasa ini kadang kan over dalam hal semuanya, baik over terutama makanannya ya, karena biasanya dijadikan ajang balas dendam ya ketika kita buka. Nah, ini pun kurang baik efeknya ketika kita melakukan puasa ini dengan tidak sesuai kaidah-kaidah dalam tatanan kita untuk melakukan tata cara buka yang baik, kemudian cara makan yang baik. Yang makan itu tentunya nanti sebagai suplai energi bagi tubuh kita. Jangan sampai makanan yang kita makan ini malah justru menjadikan bumerang. Dalam arti bumerang ini sumber toksin atau penyakit di dalam tubuh kita, ketika sumber makanan atau makanan yang sudah kita konsumsi ini malah menjadi satu penyebab penyakit di dalam tubuh kita. Sehingga pada saat kita menjalankan puasa Ramadan ini tentunya semuanya dengan ilmu ya, tata cara puasa itu seperti apa. Tentunya teman-teman sahabat Fast TV yang dirahmati Allah, tentunya kita awal dalam kita melakukan saum Ramadan ini yang pertama adalah kita niatkan dulu ya. Karena dari niat ini pun sendiri nanti punya dampak, punya efek di dalam tubuh kita. Efek itu nanti akan terkait dengan recovery itu sendiri, dengan self healing di dalam tubuh kita. Ketika kita mengazamkan niat puasa ini bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin ndak enak sama orang, ini bulan suci Ramadan kok saya ndak puasa, bukan seperti itu. Tapi yang pertama niatkan karena ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan syafaat dan berkah dari puasa itu, pahala dari puasa itu. Kemudian yang kedua, niat itu berimbas, berefek terhadap recovery dan mekanisme metabolik di dalam tubuh kita, Mas Fuad. Jadi ketika niat kita sudah lurus, niat kita betul-betul terazamkan dalam hati kita, otomatis di situ ada proses metabolik yang terjadi. Contohnya recovery ataupun proses-proses metabolik di dalam sistem cerna kita, terutama
organ yang paling dominan pada saat puasa, bahkan tidak puasa pun organ ini menjadi satu organ yang terpenting. Ya, yaitu salah satunya adalah organ lambung. Jadi ketika kita niat, otomatis orang saum puasa kan kita niat puasa dari terbit ya, dari fajar itu, kemudian nanti sampai bukanya menjelang terbenamnya matahari. Nah, pada saat kita sudah meniatkan, saya niat puasa nih karena Allah lillahi ta'ala, tidak makan dari terbitnya matahari ya sampai terbenamnya matahari. Di sini nanti organ, terutama organ pencernaan kita pun akan mengikuti. Ya, karena sekali lagi sel di dalam tubuh kita, yang namanya sel ini kan, sel lambung juga termasuk sel, ginjal termasuk sel ya, kemudian jantung ini pun termasuk sel, karena di dalam tubuh kita ada sekitar 60 sampai 100 triliun sel di dalam tubuh kita. Masya Allah ya. Jadi kita ini sejatinya pemimpin, Mas Wad. Pemimpin ya. Kalau presiden mimpin masyarakat luas, tapi kalau kita kan mimpin diri kita sendiri. Yang dipimpin siapa? Ya otomatis sel-sel di dalam tubuh kita. Ketika kita memimpin dengan baik, otomatis sel-sel ini bekerja dengan baik, seperti itu. Jadi ketika kita mengazamkan niat ini, imbasnya terhadap sekresi munculnya asam lambung di dalam lambung kita. Jadi ketika kita niat, saya niat nih puasa nih dari pagi sampai nanti terbenam matahari, otomatis sel lambung ini akan dengan sendirinya, oh ini pimpinan saya suruh saya tidak makan dari pagi sampai sore, berarti beliau langsung recovery untuk tidak mengeluarkan asam lambung pada saat siang-siangnya itu. Tetapi ada kadang ketika kita sahur dari pagi, kemudian di jam-jam 10 biasanya sudah ada rasa lapar ya, timbul hormon grelin. Tetapi di sini tidak jadi masalah. Di situ tidak akan memicunya sekresi asam lambung yang berlebih, karena pada saat ketika niat kita betul-betul niat, otomatis sekresi asam lambung yang nanti ada di siang hari pada saat kita lapar itu tidak akan berlebih dan tidak akan menjadikan lambung kita menjadi bermasalah. Ya, jadi niat yang pertama, niat yang perlu ditekankan adalah niat yang betul-betul niat karena Allah Ta'ala. Kemudian niat memang kita mengharapkan pahala dari Allah. Ketika niat saja sudah kita azamkan dengan baik, tubuh aja sudah bereaksi, sel-sel kita terkoneksi, sehingga nanti tidaklah muncul bahwa puasa menjadikan malah justru saya kumat, asam lambung saya naik. Ini berarti pada saat kita menjalankan saum Ramadan ini diawali dengan niat yang kurang kuat, niat yang kurang betul-betul niat bahwa puasa ini untuk kita jalankan dengan baik dan benar, seperti itu, Mas. Iya, Masya Allah. Tadi Masya Allah ya korelasinya ya. Betul. Kalau ditinjau dari fikih kan niat itu sebagai rukun. Betul. Ya. Tapi jika ditinjau secara sisi ilmiah yaitu kaitannya dengan ibadah puasa ya, yang itu kita akan menahan lapar dari pagi sampai sore istilahnya malam. Itu sebagai kode untuk organ-organ tubuh yang biasanya mengolah makanan gitu ya. Ya, itu otomatis teristirahatkan dengan azam itu. Betul, ya. Niat. Ini yang pertama baru niat. Ya. Nah, selanjutnya ya, tadi kaitannya dengan recovery ya. Iya, recovery. Nah, organ-organ atau apa saja yang terrecovery dengan adanya ibadah puasa ini? Banyak organ-organ yang secara alamiah tubuh dan secara sains, ini pun banyak penelitian-penelitian yang memberikan satu statement bahwasanya puasa ini salah satu jalan untuk recovery, bahkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Banyak metabolik atau sel recovery di dalam tubuh kita ketika kita menjalankan saum Ramadan. Terutama yang pertama tadi sudah kita bahas adalah lambung. Ya, jadi jangan takut pemirsa Fast TV di rumah, ketika kita punya asam lambung, ya asam lambungnya kita obati. Ada beberapa nutrisi yang bisa untuk memperbaiki kondisi keasaman di dalam tubuh. Tetapi janganlah kita khawatir ketika nanti kita menjalankan puasa, nanti malah jangan-jangan saya kumat. Jangan seperti itu dulu. Tapi niatkan dulu. Insya Allah ketika niat, korelasinya tadi akan malah justru tidak akan mengeluarkan asam lambung yang berlebih, malah justru menekan sebetulnya. Maka jangan khawatir. Kemudian yang kedua adalah recovery apa, organ-organ apa yang saat kita saum Ramadan itu banyak
terjadi satu proses recovery atau cell healing untuk perbaikan di dalam tubuh, terutama lambung. Yang kedua adalah organ liver. Organ liver, kantong empedu, di mana kantong empedu ketika kita menjalankan saum Ramadan ini malah justru kepekatan asam empedu atau garam empedu ini akan semakin pekat. Apa sih fungsinya kepekatan antara kaitannya pekat tidaknya asam empedu ini? Nah, inilah yang sahabat Fast TV di rumah yang dimuliakan Allah, ini yang jarang sering dimengerti dan sering tidak diperhatikan. Ya, kadang kita makan, kita terlalu cepat nih makan, apalagi pada saat ini buka ya, kita kan karena sudah saking laparnya makannya buru-buru nih, makan banyak dan apa aja dimakan pada saat itu. Nah, disinilah ada korelasi ketika kita makannya itu terlalu cepat, nanti itu malah justru akan mempengaruhi dan makannya tidak terlalu fokus. Makan cepat kan tidak fokus tuh, tidak merasakan nyamannya masakan itu, yang penting kenyang nih lah, tapi tidak merasakan pedesnya makanan ini, manisnya makanan ini, dan gurihnya makanan ini tidak terasakan karena cepet-cepet ya. Makanya Rasulullah sendiri kan satu sunnah bahwa ketika makan itu diperlama, sunnahnya 33 kali kita mengunyah makan. Korelasinya terkait secara alamiah tubuh atau ilmiahnya tubuh, bahwasanya ketika kita mengunyah lebih pelan, lebih lama ini, nanti terkaitannya untuk sekresi pengeluaran garam empedu ini. Semakin kita lama, semakin kita lambat mencerna makanan, otomatis itu juga akan membantu kerja lambung akan lebih nyaman dan rileks, tidak diberatkan makanan yang ketika kita makan buru-buru kan makanannya belum terlalu jadi bubur, ibaratnya terlalu masih besar-besar langsung masuk ke lambung, otomatis lambung bekerja sangat keras. Ketika nanti kita pun makan, pada saat makan itu tidaklah fokus terhadap makanan, nanti malah justru, apalagi nih kebanyakan kita makan sambil garap tugas nih, garap misalkan kayak lagi skripsi, terus lagi lihat HP, misalkan main gadget nih sambil makan. Inilah yang nanti malah justru pengeluaran garam empedu ini tidak keluar dengan maksimal, Mas. Begitu. Jadi jangan salahkan ketika orang, lu makannya sudah sehat, makannya sudah tepat, tapi cara makan yang ngunyahnya terlalu tidak lama, terlalu cepat, kemudian makannya itu ibaratnya disambil lah, Mas. Maksudnya garap tugas nih atau lihat HP makan ini. Inilah yang tidak disadari bahwa asam lambung ini memicu naiknya juga karena seperti itu. Itu sering terjadi. Mas, saya juga ini jadi koreksi dari saya. Karena kalau sekarang tuh ya, kalau makan nggak sambil nonton YouTube, nggak nyaman. Nggak nyaman. Betul. Berarti itu salah ya? Salah itu. Nah, itu nanti korelasinya untuk apa ketika kita makan kok efeknya ke mana? Efeknya pengeluaran garam empedu. Yang fungsinya garam empedu ini adalah menetralisir makanan-makanan yang baru dari lambung, sifat makanan yang sudah tercerna di lambung keluar lewat usus halus, ya, usus 12 jari ini, masuknya ke usus 12 jari ini, sifatnya masih kondisi asamnya tinggi. pH asamnya tinggi. Nah, fungsi garam empedu ini untuk menetralkan. Nah, ketika kita garam empedunya tidak terkeluarkan, otomatis usus 12 jari, usus halusnya akan makanan yang masuk ke situ dalam kondisi yang asamnya tinggi. Nah, ketika asamnya tinggi akan melukai dinding-dinding usus halus dan usus besar kita nanti. Nah, makanya peran kantong empedu ini sangat berperan, asam empedu atau garam empedu ini sangat berperan terhadap proses cerna. Ketika makanan yang sudah dicerna dari lambung akan masuk ke usus halus untuk diserap, seharusnya kan diserap nih. Nah, ketika memang tidak ada garam empedu ya tidak akan diserap karena masih dalam kondisi yang tingkat asamnya tinggi tuh, keasamannya tinggi. Nah, fungsinya menetralisir. Nah, proses-proses ini pun ketika ini tidak bisa dikeluarkan, di kantong empedu ini tidak bisa dikeluarkan garam empedunya, dia nanti akan numpuk di situ, Mas. Terjadi penebalan setiap hari, bahkan bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, kemudian bertahun-tahun makannya seperti itu. Nanti banyak penyakit-penyakit di situ, makanya ada penyakit
batuk empedu. Orang-orang tipikal orang yang terkena batuk empedu itu biasanya makannya terlalu cepat, makan sambil sambil lihat YouTube, sambil lihat nonton itu. Jadi Masya Allah sekali bahwasanya korelasi-korelasi kita dalam hal pola makan ini pun mempengaruhi mekanisme recovery di dalam bulan suci Ramadan ini. Makanya ketika bulan suci Ramadan yang bulan penuh keberkahan, bulan penuh sebenarnya recovery ya secara alamiah tubuh banyak recovery, maka gunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk bisa kita nikmati, bukan hanya menikmati kita menahan lapar saja, tetapi menikmati dalam proses kita makan sahurnya seperti apa, apalagi bukanya kita jangan terburu-buru dan tidak terlalu banyak. Jadi nikmati. Itu salah satunya organ-organ yang terrecovery adalah kantong empedu, liver ya, karena di liver itu banyak cadangan makanan yang tersimpan berbentuk di liver juga, di otot, di tendon. Karena lemak yang kita makan ketika kita tidak sudah dicerna dan kondisi lemaknya banyak itu nanti sel yang paling rakus ya liver, otot, sama tendon. Rakus terhadap liver terhadap lemak itu untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Kemudian makanan-makanan yang terlalu mengandung karbohidrat tinggi itu kan semua jenis makanan yang mengandung karbohidrat kan akan dirubah menjadi glukosa. Ketika sudah over terlalu banyak, otomatis dia tidak masuk ke dalam sel tapi disimpan di liver. Lah kalau ini tidak dibersihkan atau istilahnya detoksifikasi ya dikeluarkan, otomatis ini akan menumpuk menjadi fatty liver. Terjadilah TG-nya tinggi, terus trigliseridnya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi karena tidak dibantu dibakar dengan proses-proses kayak saum Ramadan ini. Salah satunya merecovery organ liver itu untuk mengeluarkan cadangan lemak itu dikeluarkan melalui proses glukolisis namanya, dirubah menjadi glukosa di dalam darah kita, kemudian untuk sebagai cadangan makanan pada saat kita di siang hari. Kita kan orang saum Ramadan kan di siang hari sudah merasakan lapar tuh. Nah, ketika lapar ini lapar yang nanti hormon grelin ini akan merangsang ginjal untuk menghasilkan epinerpin. Ketika epinerpin ini dirangsang keluar, nanti akan menstimulus organ hipotalamus kita untuk merangsang. Hipotalamus ini perintah tuh ke organ liver untuk liver keluarkan cadangan makananmu nih, biar terkeluarkan untuk melalui proses yang namanya glukolisis itu. Sehingga terjadilah glukosa, sehingga pada saat jam 12 ke sana sudah mulai kita tidak terlalu lemes, tidak terlalu lapar. Ya karena itu cadangan makanan dibongkar. Lah kalau cadangan makanan ini tidak dibongkar-bongkar, kemana itu nanti, dan kepenuhan itulah menjadi sumber di mana penyakit degeneratif mulai mengancam seperti itu. Baik Mas, Masya Allah sekali ya. Bahwasanya tadi puasa itu secara manfaat recovery luar biasa ya. Nah tadi terakhir bahwa menyinggung tentang penyakit ya Mas ya. Lalu apa sih penyakit-penyakit yang bisa diterapi ya atau di recovery melalui puasa ini? Sebenarnya banyak sekali ya Mas, kalau melihat literatur baik di jurnal maupun di sisi nilai gizi ya, ilmu gizi, kemudian ilmu kesehatan, banyak sekali dokter-dokter yang sudah merekomendasikan puasa sebagai salah satu metode untuk recovery dan penyembuhan. Di sebagian jurnal dikatakan memang bisa menyembuhkan. Nah, maka jenis-jenis penyakit apa yang bisa terrecovery atau terbaiki pada saat kita melakukan saum Ramadan. Tapi tidak hanya saum Ramadan ya, tapi kan ini lagi memang momen Ramadan, makanya selain di puasa-puasa sunnah yang selain bulan Ramadan bisa sebagai recovery juga, yang penyakit-penyakit yang tentunya akan terrecovery ya banyak sekali. Contoh misalkan otomatis orang yang seharusnya punya penyakit lambung ya seharusnya ini terbaiki. Malah justru tidak harus kebalik. Malah kan kebanyakan ada yang kebalik. Takut. Saya puasa kok malah jadi penyakit maeh kumat. Nah, berarti yang pertama tadi niatnya belum kuat tuh. Nah, itu pertama. Kemudian selain lambung ini sendiri, seperti halnya penyakit-penyakit
degeneratif lain, diabetes. Nah, diabetes. Ini pun dimana ketika kita menjalankan puasa saum Ramadan ini, otomatis kadar gula kita akan turun. Justru malah kita menggunakan cadangan lemak ya yang ada di liver untuk menghasilkan glukosa. Jadi glukosa yang ada di dalam tubuh kita ini didapat dari makanan yang kita makan pertama. Kemudian ketika tidak ada asupan makanan yang masuk itu didapat dari mana? Ya cadangan yang ada di tendon, otot, tendon dan liver tadi sebagai yang berbentuk lemak itu untuk dicerna menjadi melalui proses glukolisis itu menjadi glukosa sehingga tubuh kita tidak kekurangan yang namanya glukosa ini. Selain diabetes itu ya ada beberapa penyakit lain seperti stroke, recovery stroke, kemudian recovery penyakit-penyakit sel abnormal kayak sel kanker, baik kanker payudara, kanker lambung ya, kanker usus dan banyak-banyak jenis-jenis sel abnormal yang lain. Jadi secara keseluruhan sejatinya ya untuk hampir semua jenis penyakit sebenarnya, kecuali memang jenis-jenis penyakit yang kategori autoimun. Memang ini harus, walaupun secara penelitian ada sebagian yang memang penyakit-penyakit autoimun ini dilakukan puasa ini malah justru perbaikannya lebih signifikan, tapi tetap harus melalui pendampingan. Tidak semata-mata ketika kita punya autoimun, aku puasa biar penyakit autoimunnya saya sembuh. Tidak, harus pendampingan khusus untuk penyakit-penyakit autoimun. Tapi kalau yang tidak terlalu melibatkan pendampingan yang khusus ya kayak kanker, diabetes, kemudian stroke, lambung, kemudian apalagi penyakit-penyakit jantung, hipertensi, kolesterol ini sangat direkomendasikan ya karena itu tadi proses ilmiahnya membakar lemak ya yang tidak terpakai di dalam tubuh kita atau di pembuluh darah kita seperti itu. Iya, Mas. Tadi saya agak tertarik dengan kanker ya. Ya. Kenapa bisa kanker ini kan sel asing ya Mas ya? Sel asing yang tumbuh di dalam tubuh. Betul. Nah, pertama itu bisa munculnya kenapa? Yang kedua, kenapa puasa bisa menghambat ya atau merecovery? Bismillah, dengan beberapa penelitian yang sudah ada yang bersebaran di baik di media sosial maupun di beberapa jurnal-jurnal yang memang kompeten di bidangnya, memang penyebab penyakit terutama kanker ini masih banyak penelitian ya, tidak signifikan istilahnya spesifik ini karena pola makan saja atau pola nutrisi yang dikonsumsi, tidak. Sejatinya memang ini menyeluruh. Selain dari pola-pola makan yang mengandung nilai EGIS ya, nilai EGIS ini nilai peradangan. Contoh makanan-makanan yang melalui food processing tinggi lah, dalam arti ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada penguat, kemudian ada perasa yang sangat kuat. Makanya jenis-jenis makanan inilah yang mempunyai nilai EGIS. Nilai EGIS itu nilai inflamasi. Ketika banyak makanan yang mengandung zat-zat sumber-sumber inflamasinya tinggi yang kita konsumsi, ya inilah awal di mana penyakit degeneratif ini mulai muncul. Ya, itu sumber-sumber yang paling dominan yang saat ini masih prioritasnya di ring pertama. Selain itu memang ada pola jiwa ya, pola hati yang menyertainya. Kebanyakan kan orang-orang dengan tipikal penyakit-penyakit sel abnormal ini mempunyai permasalahan-permasalahan di sisi kejiwaannya juga, sisi muhasabah dirinya kurang, tasghidun nafasnya kurang dikuatkan. Misalkan menahan amarah atau meluapkan amarah yang berlebihan itu menjadi salah satu sumber juga. Maka untuk prosesnya memang harus menyeluruh selain dengan puasa ini merecovery. Apa sih keterkaitan antara puasa bisa menekan sel abnormal di dalam tubuh kita? Dengan kita melakukan puasa ya, terutama ini puasa saum Ramadan, jadi nanti ada yang disebut dengan proses autofagi di dalam tubuh kita. Autofagi ini kalau analoginya, bahasa gampangnya apa, Mas? Ya bahasa gampangnya ya setiap hari Mas Fuad kan punya rumah nih, punya rumah di rumah. Kalau Mas Fuad di rumahnya itu dalam seminggu saja Mas Fuad tidak nyapu, tidak bersihi lantai, kemudian tidak bersih-bersih dapur, apa yang terjadi?
kotor ya, berantakan. tubuh seperti itu, Mas. Jadi salah satu recovery yang terjadi pada saat kita melakukan saum Ramadan, di situ ada proses otofagi yang kita sebut dengan proses bersih-bersih. Jadi sel-sel yang di situ tadi sel abnormal itu tidak terpakai, yang tumbuh bebas di situ, nanti akan dibersihkan tuh sama tubuh kita. Ya, dihilangkan, dikeluarkan lewat proses detoksifikasi. Jadi pada saat kita melakukan saum Ramadan ini terjadi proses senyawa perbaikan recovery secara kalau kita sebut sebagai proses otofagi. Proses otofagi bersih-bersih, terutama sel-sel yang tidak yang di situ tidak diperlukan, yang kita sebut dengan sel abnormal itu akan dibersihkan tuh, Mas. Dibersihkan terus gitu. Apalagi 30 hari ini akan sungguh luar biasa bersih-bersih tubuh kita. Nah, disitulah nanti akan mulai tubuh kita sel yang tidak terpakai akan terbuang. Kemudian pada saat kita melakukan saum Ramadan ini, kenapa sel-sel yang tumbuh itu secara tidak baik itu tertekan, otomatis ya tadi seringnya dibersih. Kemudian proses kalori yang masuk atau makanan-makanan yang bernilai HGS tinggi itu otomatis tidak setiap hari kita, setiap jam bahkan kita makan. Di situ ada proses istirahat tubuh kita, sehingga pada saat istirahat pun nanti di situ muncul senyawa-senyawa, terutama senyawa endorfin, hormon endorfin, kemudian serotonin. Nah, munculnya hormon-hormon ini nanti akan menekan proses perkembangan sel abnormal di dalam tubuh kita. Jadi dengan puasa saum Ramadan ini banyak sekali beberapa hormon-hormon kebaikan yang muncul di dalam tubuh kita. Tidak terkecuali dengan proses otofagi tadi. Sebenarnya ada 3 proses ketika kita melakukan saum, ya, puasa, bukan hanya Ramadan saja. Yang pertama itu otofagi, yang kedua adalah growth hormone, hormon pertumbuhan. Kalau orang yang umurnya sudah 30 ke atas kan growth hormonnya ini sudah prosentasenya cuma 15%, 20%. Bahkan ada penelitian yang ketika sudah umur 30 sudah tidak ada growth hormone, tidak ada pertumbuhan. Tapi ketika kita melakukan saum Ramadan, ini secara ilmiahnya banyak sudah diteliti, ini bisa keluar. Masya Allah sekali keluar ini. Kemudian yang ketiga adalah proses stem cell. Stem cell ini adalah regenerasi sel-sel baru yang bermunculan di situ. Kalau kita memakai, sekarang kan sudah canggih nih, dokter-dokter ketika penyakit-penyakit kayak sel abnormal ini biasanya menggunakan nutrisi berbasis stem cell. Harganya yang fantastis, Mas. 1 cc aja bisa sampai puluhan juta. Nah, kita dikasih sama Allah gratis dengan saum Ramadan, Masya Allah. Kan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan, pertama niat itu benar-benar kita kuatkan karena sudah segudang manfaat ya ketika kita menjalankan saum Ramadan ini dengan baik. Seperti itu. Masya Allah. Banyak sekali tadi ya ilmu yang kita dapat ya jamaah Fast TV rahimakumullah, dan mungkin baru kali ini kita tahu ya karena selama ini kita menjalankan puasa itu hanya sekedar tren ya, mungkin ya tren ya. Tapi bagi jemaah Fast TV insya Allah niatnya sudah lurus, kemudian ilmunya juga sudah mumpuni. Nah, perlu kita garis bawahi ya Mas, jadi kemarin sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Mintaraga bahwasanya efek-efek dari syariat yang diperintahkan Allah kaitannya dengan keduniawian itu hanya efek samping ya. Niat utama dari kita menjalankan syariat, yaitu salah satunya perintah puasa adalah karena Allah Ta'ala. Dan Allah pasti mensyariatkan sesuatu bukan hanya sekedar memerintah, tapi ada hikmah dan kebaikan di balik itu. Ada hikmah, ada kebaikan, manfaat, serta Allah pasti tidak akan zalim, ya kan? Ini memang secara syariat pun sudah Allah syariatkan, secara ilmiah pun banyak penelitian-penelitian yang sudah diteliti dan memang itu berefek kebaikan bagi tubuh kita. Masya Allah. Terima kasih Mas David sharing-sharing pada sore hari ini. Semoga jamaah yang menyimak di rumah juga bisa mendapatkan ilmu dari obrolan kita sore hari ini. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.